Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yushiku ayyatiya alan nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuhu. Al-hadis. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmatnya, nikmat sehat, nikmat iman, takwa, rizki. Kita masih diberi umur panjang, dipertemukan oleh Allah Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini yang sebaik-baiknya. Buatlah kira-kira biar kita itu khusyuk untuk melaksanakan Ramadan itu. Jadikan Ramadan mungkin ini sudah terakhir, mungkin Ramadan terakhir ya. Tapi harapan kita mudah-mudahan kita itu masih ketemu Ramadan tahun-tahun yang akan datang ya. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju ke alam yang terang benderang, yakni agama Islam. Saya tadi membacakan potongan hadis, karena ini agak panjang maka saya singkat saja ya. Ada dua hal ya. Besok itu akan datang suatu zaman bagi manusia itu tidaklah tetap Islam itu kecuali hanya namanya saja. Jadi banyak orang memeluk agama Islam, beragama Islam, tapi cuman namanya saja, KTP-nya saja Islam, tapi tidak melaksanakan. Coba Indonesia ini katanya 90% beragama Islam. Berapa yang mau sholat? Kemudian berapa yang sholatnya baik, khusyuk? Kebanyakan orang ini malah kebalik, yang sholat 5 waktu itu adalah fardu. Fardu itu tidak boleh diganti dengan sholat, dengan perbuatan yang lain, itu namanya fardu. Berbeda dengan wajib. Kalau wajib itu bisa diganti, contoh maunya puasa, sudah tua, ronta, sakit-sakitan, nggak kuat puasa, maka boleh diganti dengan membayar fidyah. Lah sholat, Pak, saya sudah tidak kuat berdiri, saya ganti fidyah ya Pak. Ya enggak boleh. Ada tahapan-tahapan dalam sholat itu ya. Mampu berdiri dengan berdiri, enggak bisa dengan duduk dan seterusnya ya. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian khususnya ini yang akan bahas yang kedua ini tentang Al-Quran ya. Wala yabqa minal Qur'ani ila rasmu, dan tidaklah tetap Al-Quran ini kecuali hanya tulisannya saja. Semua orang yang tadi 90% beragama, saya yakin semuanya punya kitab suci Al-Quran. Enten buat sing Riki hadir tidak punya Al-Quran, niku kathah nek mboten enten. Semuanya punya kitab suci Al-Quran, tapi tinggal tulisannya saja.
Bahkan Al-Quran itu cuma dikeramatkan di rumah, awas hati-hati ini Al-Quran ya, jangan sembarangan diletakkan yang paling atas, nggak pernah dibaca sehingga debunya tebalnya 1 cm. Maka saya tanya, kira-kira yang hadir sini orang itu banyak membaca Al-Quran apa banyak membaca WA? Alhamdulillah ngaku ya. Ya. Dalam anggota ada 5, dalam keluarga ada 5 anggota, bapak, ibu, 3 anak, semuanya pegang HP dan ini khusyuk. Tidak 5-10 menit, enggak, setengah jam, 1 jam, anteng semuanya ini, enggak ngomong. 5 anggota ini khusyuk semuanya. Bisa enggak kita sholat itu seperti itu kira-kira? Sakit napa mboten, Bu? Sholat 5-10 menit itu gerusah-gerusuk wis arep bablas wae ya. Allahumma lantas jalan ya. Bablas ngoten niku. Nah, sampai simbahnya itu tanya kepada cucunya, "Le, wong saiki iki kok oke do maca WA ki apa to le WA ki?" Lah ini cucunya ini yo pinter li ngapusi niki ya. Ngeten jawabane, "Mbah, WA niku singkatan." "Iya aku ngerti, kepanjangannya apa le?" "WA niku Mbah, waosan Al-Quran Mbah." Ya, oh, dadi cah saiki ki wong saiki pinter kabeh ya le maca Quran. Coba le diwaca le. "Mbah, kula niku saged nek maos niku dibatin Mbah." "Oh ngono le, kowe dadi saiki aliran kebatinan ya le ya." Ya. Ngoten niku. Nah, sekarang ini bulan Ramadan di masjid manapun pasti ada tadarus. Ya, pasti niku. Termasuk di Masjid Al-Maunah ini. Nggih Pak nggih? Nggih. Maka akan saya tes ini, coba ibu-ibu dengan bapak-bapak nanti lancar mana? Ya. Nah, ini saya wali untuk ibu-ibu. Halo Bu. Alhamdulillah. Ya, connect. Mungkin jenengan goleki awale Bu nggih. Niki kula waos akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Monggo Bu, diawali Bu. Terus sampai selesai Bu. Alhamdulillah ibu-ibu good, lancar. Saniki bapak-bapak, bapak jangan sampai kalah dengan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal azizul hakim. Monggo Pak. Coba Bu, ini satu saja nggak bisa jawab ini Bu dari bapak-bapak. Awal azizul hakim itu oke Pak. Nah, saat ini kula terus melih. Untuk ibu saya awali jenengan nggih nerusne Bu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Monggo Bu. Bagus, lancar untuk ibu-ibu ya. Sakniki bapak-bapak nggih. Nggih. Jangan sampai kalah Pak nggih, Mas nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma. Monggo Pak. Wa ma ki oke Pak. Bisa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata wa ma yang lain gitu. Dan ini anehnya kadang-kadang nih, kalau nanti sudah akhir Ramadan, para imam itu sudah mudik semuanya, tinggal penduduk asli. Yang dibaca itu sebenarnya cuma 6 ayat Al-Kafirun gitu.
Al-Kafirun kan 6 ayat. Tapi kalau kita menghafalnya cuma lesan, nggak dipikir, muter terus nggak selesai Pak. Kan itu banyak ini, bahkan ada 2 ayat yang sama persis gitu ya, dan mirip-mirip gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidun ma abadtum wa la antum a'biduna ma a'bud wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidun ma abadtum. Jamaahnya jengkel Pak. Iki kok ora rampung-rampung. Sampai ada yang nyetok begini. Lakum dinukum waliyatin bab kesuwen iki. Bapak Ibu yang berbahagia. Nah ini Al-Qur'an. Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, seiring dengan dakwah Rasulullah itu kurang lebih 23 tahun dibagi menjadi 2 periode. Pak, ini saya diberi waktu berapa menit? Sebab kultum itu singkatannya kathah, 7 menit, 17 menit, 37 menit, 67 menit. Setengah jam Pak. Nggih, kalau lajengaken. Jadi dakwah Rasulullah selama 23 tahun dibagi menjadi 2 periode. Periode Mekah dan Madinah. Halo Bu, periode Mekah berapa tahun Bu? Wah, iki rada angel iki. Ya. Bapak periode Mekah pinten tahun Pak? 13 tahun. Periode Madinah pinten Bu? Pinter saniki pinten jawab nih. Tinggal 23 kali dikurangi 13 ya. 10 tahun lancar Ibu. Alhamdulillah. Nah ini. Bapak Ibu yang berbahagia, Al-Quran pada zaman Rasulullah itu ditulis di pelepah kurma dan tulisannya lungki-lungki kayak cacing gitu Pak. Jadi nggak ada titik-titiknya, nggak ada sakalnya atau harokat, fatkah, kasroh, domah, tanwin, sukun, nggak ada. Kira-kira kalau sampai sekarang panjenengan bisa baca ndak? Ndak. Ya. Maka kalau jenengan melihat di HP, di YouTube itu, ini umpamanya Al-Quran, ada orang ngapain itu setelah baca Al-Quran, nggak cerdas dia itu Pak. Zaman Rasulullah nggak ada Al-Quran seperti ini, nggak ada. Orang itu nggak cerdas berarti itu ya. Cerdaslah orang, mestinya kita itu. Nah, zaman Rasulullah itu Al-Quran ditulis di pelepah kurma, tulisannya lungki-lungki kayak cacing, nggak ada titik-titiknya. Antara nun, ba, ta itu sama saja, nggak ada titiknya. Coba bisa baca nggak? Ya, orang seperti Mas, kamu bisa baca nggak kalau cuman Al-Quran saja? Zaman Rasulullah nggak ada katanya. Ya memang nggak ada Al-Quran zaman Rasulullah, hanya pelepah kurma. Baca itu pelepah kurma. Nah, gitu Pak, mestinya kita harus cerdas, pikiran maju gitu loh. Banyak orang tidak cerdas, apa-apa kalau tidak ada sama Rasulullah, bid'ah, kafir dan seterusnya. Mereka itu nggak cerdas gitu aja. Ya. Enggak, jahil merokap gitu saja ya. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, coba Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian semua seperti kamu melihat aku sholat. Itu dicontohkan Rasulullah, pakainya dicontohkan, bacaannya, waktunya dan seterusnya. Lihat coba sekarang kalau itu harus persis Rasulullah, ini nggak sah semua ini.
Apakah Rasul nggak seperti itu? Termasuk orang yang ngomong itu nggak sah. Ya. Karena apakah Rasulullah nggak seperti ini? Nah, kan yang penting itu kan menutup aurat, kan begitu. Menutup aurat. Jadi kalau tidak ada zaman Rasulullah itu bid'ah, salah, mereka nggak cerdas gitu ya. Bapak Ibu yang berbahagia, saya teruskan, ini Al-Quran ya. Nah, semua agama itu pasti mempunyai kitab suci. Saya mau tanya, Taurat niku kitab sucinya agama nopo Pak? Bu? Halo? Taurat kitab sucinya agama Yahudi, Bapak. Jadi orang Yahudi itu kitab sucinya adalah Taurat untuk Nabi Musa alaihissalam. Injil kitab sucinya Nasrani untuk Nabi Isa. Hindu napa kitab sucinya? Yang Tripitaka niku Hindu napa Buddha? Ayo, monggo. Terbalik Mas ya. Balik ya, Weda. Kemudian aliran kepercayaan napa kitab sucinya? Macam-macam. Darmo Gandul. Ya. Kok aneh panggil jenenge Darmo Gandul ngoten nggih. Ya namanya bikinan manusia ya begitu. Maka kitab suci Al-Qur'an itu bukan bikinan Nabi Muhammad. Ya. Sehingga pada waktu itu ada nabi palsu ngaku-ngaku menjadi nabi. Kalau begitu saya bisa, katanya. Menyanyi Nabi Muhammad, katanya. Menyanyi Muhammad saya bisa. Namanya adalah Musailimah Al-Kadzab. Namanya Musailimah Al-Kadzab niku pendusta. Ya. Sehingga mereka Musailimah Al-Kadzab itu membuat Al-Quran, ya, membuat ayat gitu ya, di mana ayat itu mirip-mirip dengan surat tertentu. Contoh umpamanya Al-Kausar dirubah-rubah oleh Musailimah Al-Kadzab niku. Gini ayat palsunya itu. Inna a'toina kal jamahir. Ya, yang tadi dibaca oleh Ibu Lancar tadi ya. Inna a'toina kal jamahir fasholli li rabbika wajahir. Inna syani'aka huwal kafir. Artinya begini. Inna a'toina kal jamahir, sesungguhnya kami telah memberikan pada kamu gundukan tanah. Artinya semua orang itu mempunyai tanah untuk tempat tinggal, untuk pertanian dan lain sebagainya. Oleh karena itu, fasholli li rabbika wajahir, salatlah kamu kepada Tuhanmu dengan suara yang keras. Inna syani'aka huwal kafir, sesungguhnya orang yang membencimu adalah orang-orang kafir. Niku karangane Musailimah Al-Kadzab, pendusta. Masih banyak lagi yang ayat-ayat palsu. Umpamanya dia judulnya niru Al-Fil, ya, surat Al-Fil. Al-Fil, gajah, Malfil. Apakah gajah itu? Wa ma adraka malfil, dan tahukah kamu apakah binatang gajah itu? Gajah ialah binatang yang besar. Jadi ini nggak ada maknanya, filosofinya nggak ada sama sekali, kelihatan. Ya ini, Bapak Ibu yang berbahagia. Maka Al-Quran itu dibaca di mana saja adalah cocok, sesuai. Panjenengan di rumah punya rumah mewah, baca di situ cocok. Dibaca di hadapan orang yang sedang senang, ulang tahun namanya, sudah umurnya 60 tahun, ya, dia nggak mau ingat pada Allah, tidak dibaca Al-Quran, tapi malah nyanyi-nyanyi.
Sudah 60 tahun, tinggal 3 tahun meneh kalau mengikuti Rasulullah ya. Malah senang-senang nyanyi-nyanyi panjang umurnya, panjang umurnya. Saya itu mikir, janjane wong iki panjang umure apa mengkerat umure, mengkerat umure ya. Ya. Nah ini. Jadi dibacakan di hadapan orang yang sedang senang ada pernikahan, bagus, cocok. Dibacakan di hadapan orang yang sedang kesusahan, ada orang meninggal dunia, cocok. Ya, kalau di Jogja ini panjenengan mendengar ada pengeras di situ dilantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an, pasti pikirannya sapa ya sing meninggal? Pasti begitu. Wah, ada orang meninggal, sapa kae ya? Nah, berbeda di Jawa Timur. Kalau di Jawa Timur itu kalau ada pengeras ya dilantungkan ayat-ayat suci Al-Qur'an, pikirannya begini, wah kayak ada siman Al-Qur'an ya. Beda kalau di Jogja ada orang meninggal dunia, kalau di sana simaan Al-Qur'an ya. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi Al-Qur'an di mana saja dibaca itu cocok. Maka sehingga Rasulullah bersabda, jangan jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Coba kuburan jenengan cermati, apa di sana? Ada orang mati ya, kemudian sunyi, bahkan ada orang mengatakan angker, takut ya. Jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Maka nawiru buyutakum biqiraatil Quran, sinarilah rumahmu itu dengan bacaan Al-Quran. Ini jangan dijadikan alasan, Bu, Pak, saya enggak tadarus di masjid kok, saya di rumah saja. Alasannya begitu. Ning omah ya ora tadarus. Hanya alibi saja nih ya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, jadi Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup bagi manusia. Mari kita pelajari. Bahkan sampai Rasulullah bersabda, orang yang mengkaji Al-Quran 1 ayat saja itu lebih bagus daripada panjenengan sholat 100 rakaat. Jenengan saat dudukan pernah enggak sholat sunat 100 rakaat, umpamanya tahajud, umpamanya hajat, pernah buatan Pak? Buatan ya. Sholat duha pinter rakaat niku maksimal 12 atau 8. Di antara 8 sampai 12 jenengan nglakoni sing pinter rakaat Pak? Apa loro, apa papat? Ya 4. Pun ya niku. Padahal sebaiknya itu 8 atau maksimal 12. Mung dilakoni loro apa papat. Itu sholat duha. Kemudian sholat tarawih yang kalau di sini mungkin 23 rakaat. Kira-kira yang walu bablas napa terus nih? Alhamdulillah sing terus nih. Sebab biasanya ada di satu masjid, ini masih mendingan ya, masih mendingan. Dia mengerjakan 23, alasannya toleran gitu ya. Toleran, sing 23 ya dimong, sing 8 atau 11 ya dimong. Akhirnya apa? Do milih sing pun 8 niku 12. Paling-paling yang tinggal itu cuma 2 baris atau 1 baris. Itu di mana-mana, kecuali di sini. Ya. Alhamdulillah ya. Bapak Ibu yang berbahagia, nah ini Al-Quran, mari kita kaji, tidak sekedar kita baca tapi kita kaji ya. Satu-satu susun batu bata, jangan lupa pasang jendela, tak apa mengaji dengan terbata,
tetap jua mendapatkan pahala. Jadi walaupun panjenengan masih terbata-bata, mboten napa-napa, ora sah izin, kata sing izin aku. Ndak perlu izin. Ya. Ini ilmu, menuntut ilmu itu ya dari lahir sampai meninggal dunia. Sehingga Allah mengingatkan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dan yang tidak berilmu? Tentu beda. Ini ada teman saya waktu dulu musim hujan itu rekreasi ke kali orang, bawa mobil, satu mobil. Ketika pulang itu sudah surup, ya sudah maghrib itu. Kebetulan bannya itu bocor Pak, kebanan, ban sebelah itu ya. Kemudian dilepas, mau diganti. Terus baut-bautnya yang 4 itu diletakkan di pinggir got gitu ya. Lah gotnya itu ngalir deras, kesampar Pak, kesandung, nyemplung kabeh. 4 niku 12 kabeh, golek ora ketemu. Bingung dia. Piye iki? Kebetulan waktu itu berhentinya di depan rumah sakit Gracia, dari wong Idan nih kalau Pak. Terus di halaman Gracia itu ada seseorang yang duduk di situ. Nah dia ngerti ada orang mundar mandir golek ini ke wau. Terus dia masuk di sana, tanya, Pak, mriki pundi sing enten bengkel mobil sing tasik buka? Kono ngisor medun tapi ya ini wis tutup. Apa Mas? Ini bocor ya? Nggih Pak. Niku baute niku kesandung kesampar mumpung ke got bablas. Ngene wae. Rodamu sing 4 kuwi mau, sing isih telu kuwi mau, copoten siji-siji baute. Terus pasangan sehingga masing-masing roda bautnya 3. Mlaku alon-alon. Oh iya, cerdas dia. Nah, betul dilakoni seperti itu Pak. Setelah selesai, yang punya mobil itu masuk lagi ke halaman. Pak, matur nuwun nggih Pak atas sarannya. Panjenengan karyawan mriki lho Pak nggih. Utuh, aku ki pasien. Orang itu kayak terpukul itu. Aku ki S2. Kalah karo wong edan. Nah, niku ngoten niku Pak. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu beda. Nah, mungkin pasien itu dulu mantan sopir atau bengkel, bisa. Nah, makanya mari kita kaji terus. Ya, kitab suci Al-Qur'an ini. Bapak Ibu yang berbahagia, gaplek di pangan wedhus, semakin tuwek alhamdulillah akhlaknya semakin bagus. Allahumma amin. Gaplek di pringkil semakin tuwek semakin metakil. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu ada khilafnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan berdoa bersama. Liridha ilahi wa syafati rasulillahi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بها الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا ولمشائنا ولجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا كثيرا وعملا تقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وإلى الخير قربنا وعن الشر بعدنا واقض خوائجنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تسأل وإياهم من أهل الشر والضير. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Limpahkanlah sifat kasih sayang pada kami, keluarga kami, anak-anak kami, suami istri kami, ya Allah. Ya Ghaffar, ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, dosa kepadamu, dosa kepada sama manusia, dosa kepada ibu dan bapak, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ibu bapak kami, ya Allah. Kami selalu durhaka kepada kedua orang tua, ya Allah. Kami mohon ampun, ibu, kami dulu durhaka kepadamu, ibu. Nah, kata ibu, kalau kamu tidak mau sadar, tidak mau berbakti, kembalikan air susu yang dulu kau minum, yang dulu pernah kau minum, kembalikan kepadaku, anakku. Ya Ghaffar, ya Ghaffar, Engkaulah yang Maha Pengampun, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, alhamdulillah kami dipertemukan di bulan suci Ramadan ini. Kami bisa memanfaatkan Ramadan tahun ini, ya Allah. Jadikan Ramadan ini yang terbaik, ya Allah, di antara Ramadan yang telah lalu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mekaten Bapak Ibu ingkang saged kawula caosaken wonten khilafipun kula nyuwun pangapunten. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.